Ibadah adalah satu suasana di mana kita berjumpa pertama dengan Tuhan, yang kedua dengan sesama atau persekutuan. Jadi kalau bicara ibadah itu nggak bicara hanya personal, bicara tentang persekutuan juga. Maka tidak ada orang hanya mengambil iman untuk dirinya, tapi iman untuk dinyatakan di tengah persekutuan. Itulah yang disebut kesaksian. Sebab Yesus meminta kita, pergilah untuk bersaksi. Maka bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara yang memilih untuk beribadah, itu berarti terpanggil untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, namun juga bersaksi dalam persekutuan dan di mana Tuhan tempatkan saudara Bapak Ibu. Apa yang kita baca dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 13 adalah tentang sebuah ibadah perdana. Umat yang telah dibuang ke Babel kembali di kota kelahiran mereka, dan suasananya mengharukan. Kenapa? Karena mereka nggak pernah berpikir bisa kembali ke tempat kelahirannya, di kota di mana mereka pernah merasakan indahnya berkat-berkat Tuhan dan bahkan menyembah Tuhan di situ. Ketika mereka dibuang, seolah hidup sudah selesai. Apa yang membuat mereka sampai dibuang ke Babel? Mereka tahu, karena mereka lebih mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin yang jahat, yang sebenarnya ternyata bertentangan dengan firman Tuhan. Dan juga diri mereka yang mencoba untuk mengabaikan firman Tuhan atau kesaksian iman mereka. Sehingga Tuhan melihat umatnya semakin jauh dan Tuhan menentukan mereka dibuang. Mereka sadar betul kesalahan dan dosa mereka. Tetapi bagaimana mereka bisa membalasnya? Tentu tidak ada harapan sebab tidak berpikir akan kembali ke tanah air. Kalaupun mati di tanah pembuangan, ya sudah, matilah. Mereka sudah pesimis, mereka sudah pasrah. Tetapi tidak untuk seorang yang percaya kepada Allah. Seorang yang masih menaruh harap bahwa Allah tetap beracara dalam kehidupan umatnya dengan cara yang hanya Allah yang tahu. Orang itu adalah Nehemia. Walaupun tinggal di tempat pembuangan di Babel dengan posisi jabatan yang luar biasa, menyenangkan, dan mungkin dia betah di sana, tetapi hatinya tetap terpaut kepada tanah kelahirannya, yaitu Yehuda, Yerusalem. Ketika dalam bacaan kita di pasal awal mendengar dari orang-orang yang datang dari sana bahwa kondisi umat yang tersisa di sana begitu memprihatinkan, Nehemia menangis. Hatinya nggak bisa dibohongin, masih terikat dengan sebuah keindahan persekutuan umat Allah di sana. Nehemia pun berdoa. Kalau kita baca pada pasal awal. Kenapa dia menangis? Kenapa dia berdoa, Bapak Ibu Saudara? Sebab dia sangat yakin dalam pengharapannya Allah itu tidak mati ketika memang harapan umat sudah mati. Dengan satu peristiwa pembuangan itu. Allah yang disembahnya bukan Allah yang diam dan membiarkan kondisi itu. Sekalipun ada banyak orang yang sudah pasrah dan pesimis. Di tengah umat yang merasa kehendakmu yang jadi kalau kami mati di tempat pembuangan ini. Allah menaruh rencananya. Dan ketika Nehemia merasakan kuatnya Allah yang disembah seperti itu dan dia berdoa. Maka dia mengambil sikap-sikap untuk bisa mewujudkan pengharapan dengan imannya. Ketika dia menghadap raja, raja merespon, tidak diduga, dan mempersilahkan waktu yang cukup. Nehemia meminta izin pulang untuk membangun kota Yerusalem, membangun tembok-tembok Yerusalem. Saudara Bapak Ibu, kadang kita nggak pernah mengerti rencana Tuhan. Kalau kita sudah merasa Tuhan itu cuek, Tuhan itu masa bodoh, dan kita diam, maka nggak ada harapan. Kalau Nehemia nggak datang ke raja, mencoba mewujudkan doanya, tidak pernah ada pembacaan kita saat ini. Nehemia melangkah.
dengan rencana baiknya. Dan Tuhan memberkati. Raja mempersilakan. Pada bagian ini jelas langkah orang yang berdoa tidak hanya melipat tangan tertunduk, tapi menghadirkan fakta doa dengan iman melangkah dengan rencana baiknya. Ini penting, pertama saya berhenti di bagian ini. Kenapa? Betul kita berdoa, silakan. Tapi ketika kita ada satu rencana baik, lakukan. Karena itu bisa diberkati Tuhan untuk sebuah harapan. Ini poin yang penting. Maka rangkaian berikutnya adalah pada akhirnya begitu dilancarkan Tuhan, Nehemia, walaupun ada beberapa kendala, tapi bisa dilewati. Tembok itu dibangun. Yang kedua, dalam satu penentuan Tuhan, umat yang dibuang di Babel itu, ternyata Tuhan izinkan kembali. Ketika Nehemia melihat kota yang sudah jadi, tembok yang megah itu, tapi penghuninya sedikit. Siapa yang akan mengisinya? Tuhan menghadirkan orang-orang yang dulu pernah diangkut dibuang kembali. Wow. Begitu derasnya rencana Tuhan dalam berkatnya kepada orang yang berdoa dan masih punya pengharapan. Seolah keran dibuka, ngucur berkat Tuhan. Maka wajar ketika umat beribadah dan kitab Taurat dibacakan Imam Ezra. Apa yang dirasakan umat dan Nehemia? Menangis. Enggak nyangka. Mereka bisa tiba di hari di mana mendengarkan suara Tuhan dalam bacaan Tauratnya. Mimpi. Tapi itu kenyataan. Di luar akal pikiran manusia, tapi itu dijadikan fakta iman. Tuhan menghadirkan satu hari mereka berdiri di tanah kelahiran dan bukan di tanah asing. Mereka terharu. Maka saat kitab suci dibacakan, diangkat, apa yang dibuat oleh umat? Mereka lalu sujud sampai muka ke tanah. Itu bentuk perendahan diri yang amat dalam. Mereka melihat bukan hanya Taurat yang dipegang oleh Ezra, tapi hadirat Tuhan itu nyata. Dan pengalaman-pengalaman yang tidak gampang sampai dengan Nehemia menghadirkan harapan dan dinyatakan, membuat kaki mereka bertelut. Dan mereka jatuh ke tanah, bersujud. Ini satu pengalaman bagian yang penting juga, saya mengajak kita melihat bahwa ibadah bukan sekedar saya datang lalu saya bernyanyi, saya mendengarkan khotbah, tapi juga sebuah kesadaran diri, pengalaman hidup yang dia hayati adanya penyertaan Tuhan. Jadi ibadah bukan cuma sambil lalu. Kalau kita melihat kisah ini, ibadah itu bagian dari pengakuan pengalaman bersama Tuhan yang masih menyertai mereka dengan dahsyat. Maka kalau itu dirasakan oleh orang yang beribadah, Bapak Ibu Saudara, kita nggak usah mengkhawatirkan orang-orang yang beribadah itu. Apakah mereka beribadahnya kusyuk, fokus, atau apa dalam sikap ibadah sepanjang waktu ibadah itu? Tapi orang-orang yang datang dengan pengalaman adanya Tuhan yang diyakini, merawat, menyertai hidupnya, dia akan hanya melihat kebaikan Tuhan. Dia hanya akan mengatakan, Tuhan terima kasih. Dia akan mengucap syukur. Dia akan mengatakan, Tuhan tidak ada kata yang kuucapkan selain terimalah ibadahku. Maka pada bagian ini ibadah menjadi sangat pribadi. Sangat pribadi. Maka saya bisa menyebut kisah dalam perjanjian baru betapa pribadinya sebuah persekutuan itu bagi seorang janda miskin. Dia datang ke bait Allah dan di bagian dia memberikan persembahan yang kecil itu ketimbang banyak orang yang datang dengan nilai persembahannya. Tuhan melihat hati janda miskin kepada Tuhan dan penuh syukur yang menggerakkan dia memberi.
Dan pada akhirnya apa yang dilakukan janda miskin itu menjadi sebuah kesaksian iman persekutuan. Termasuk Yesus memuji perempuan itu. Lihatlah janda miskin itu. Kata Yesus kepada para muridnya. Para muridnya ditarik oleh Yesus untuk melihat perempuan itu. Dialah yang sedang beribadah. Kalau kita melihat pada bagian-bagian bacaan Nehemia 8, sungguh betapa sangat kita bisa pahami gerakan-gerakan ibadah mereka. Mereka sujud menyembah, mereka mengangkat tangan mereka dan mereka menangis. Mereka terharu dan terlihat menangis dalam duka oleh karena mereka tahu dosa-dosa mereka. Hingga mereka dibuang oleh Tuhan ke Babel. Mereka teringat pelanggaran-pelanggaran mereka, kebodohan-kebodohan mereka. Mereka meratapi kondisi mereka, tapi juga mereka bersyukur penuh haru Bapak Ibu Saudara saat mereka melihat mendengar kitab suci Taurat dibacakan Imam Ezra. Tapi yang menarik, Nehemia dan Imam Ezra dan beberapa orang ternyata tidak membiarkan umat hanya menikmati suasana di tempat itu saat ibadah dari pagi sampai siang. Dalam suasana syukur, dalam suasana haru, dalam suasana penyerahan, dalam suasana pertobatan. Tapi Nehemia, Imam Ezra meminta mereka, pergilah dengan sukacita, nikmati makan yang enak-enak, minum yang segar-segar. Berpestalah dan bagilah orang yang tidak punya makanan. Berbagilah dengan mereka. Loh, kenapa ada bagian itu? Kenapa Nehemia dan Ezra meminta umat yang sedang menikmati ibadah itu untuk pergilah, nikmatilah hidupmu, tenanglah dalam sebuah syukurmu dengan berpesta, berbagi dengan orang yang membutuhkan. Kalau kita perhatikan tarik ke belakang, betapa Nehemia dengan rencananya ingin merubah bait atau Yerusalem, kota itu, tembok-tembok yang baru. Dia bekerja dengan keras dan tidak berhenti sedikit pun. Maka dia melihat kehadiran umat ketika kembali ke tempatnya tidak hanya euforia, sukacita. Tetapi isi, lanjutkan, kerjakan apa yang Allah ingin. Hadirkan kembali persekutuan yang baru. Tapi catatan yang penting adalah ketika dikatakan, makan dan minumlah dan berilah kepada orang yang tidak punya. Bagilah kepada mereka. Ternyata realita keadaan sekitar mereka bukan orang-orang yang semuanya tercukupi. Semuanya yang nyaman dalam kondisi pangan kebutuhan hari-hari mereka. Mereka harus tetap berjuang Bapak Ibu Saudara. Tetapi pesan persekutuan ibadah baik pribadi itu juga Nehemia, Ezra katakan, hadirkan kebaikanmu. Berbagilah. Itulah yang akan menghiasi perjalanan, perjuangan, membangun persekutuan di tempat yang Allah engkau sudah hadirkan di sini. Jadi bukan satu sikap yang seolah hanya individualis saja. Orang bilang aku datang ibadah, aku bersyukur sampai nangis-nangis. Sok wae mangga boleh, nangis ya nangis lah. Mau angkat tangan, mau dia sujud segala macam ekspresi ibadah. Beberapa gereja memperbolehkan silakan. Tapi next apa? Setelah itu apa? Jangan Anda beriman hanya di ruangan ibadah. Tapi berimanlah ketika Anda melanjutkan dari ibadah kehidupan sehari-hari. Inilah prinsip persekutuan yang kita temukan dalam kisah umat di Nehemia ini. Tapi kenyataannya justru bisa saja kita masih melihat dan mungkin mengalami. Kita ketika selesai ibadah, kita tidak menghadirkan kepedulian itu. Tidak mau berbagi. Padahal kita punya. Ini kita punya loh bisa dibagi. Bayangkan kalau kita nggak punya, kita punya alasan. Apanya yang mau dibagi? Lah nggak punya. Nah kan orang bilang gini, Bu, ini Bu, tolong Bu buat kegiatan ini pembangunan ya. Aduh, saya masih belum cukup ini. Nanti ya kalau saya sudah cukup, uang sudah banyak, nanti saya bagi. Saya kasih buat pembangunan. Pertanyaannya kapan Anda akan punya? Kan gitu. Kita selalu menemukan alasan untuk menolak, berbagi, ya kan? Dan kita minta dimaklumi gitu loh. Makanya saya ngerti kalau ada orang take list donatur, itu yang paling pertama jangan isi nilai yang paling gede. NN 5 juta, di bawahnya nggak mau ngisi.
Bingung isi berapa? 5 juta. Kedua, Tono 5.000. Wah langsung ketawain tuh list berikutnya. Apaan ini? Ngeledek. Bukan di sini ya, di jemaat yang lain. Ya. Tapi ini kan realita gitu loh. Kenapa? Karena kita bukan punya konsep untuk berbagi. Ya. Saya nggak bilang berbagi dalam kelebihan. Itu mah nggak pernah kita alami, nggak pernah lebih. Walaupun orang bilang, Bapak kaya, oh enggak saya masih kurang. Utangnya masih banyak soalnya kan. Tapi Tuhan nggak pernah bilang berbagi dalam kelebihanmu. Nggak ada. Kenapa? Karena orang nggak pernah punya kelebihan. Benar nggak? Tapi berbagilah dalam kekuranganmu. Nah, kalau itu punya nggak kekurangan kita? Ketemu. Pasti banyak. Ya kurang cicilan lagi. Ya kurang belanjaan. Aduh gajinya kurang lagi. Ya kurang arisan. Saudara Bapak Ibu. Jangan kita menganggap apa yang Tuhan berkati itu sesuatu yang tidak membuat kita bisa bersaksi loh. Sekalipun kita bilang segini Tuhan, dikit amat. Kenapa? Karena kita hanya melihat apa yang kurang. Apa yang belum ada. Apa yang tidak kita miliki. Bukan apa yang sudah ada, yang sudah kita miliki, yang sudah kita dapatkan walaupun jumlahnya mungkin kecil, sedikit. Oma dan Opa di usia yang Tuhan berkati selalu bisa mengatakan, Tuhan kenapa sakitku belum sembuh-sembuh. Setiap hari 3 kali harus makan obat yang jumlahnya nggak sedikit. Kalau bisa dibilang seumur hidup. Ketika minum obat itu suasananya berat banget. Kekhawatiran nanti terganggu ginjal saya kan obat terlalu banyak. Kalau banyak minum air nanti kembung pipis mulu ke belakang. Tuhan bisa nggak kayak gini lagi. Hari-harinya dirasakan cukup berat. Kalau ketemu sesama teman lansia yang diceritakan apa? Obatmu berapa butir yang kau minum? Bukan di sini ya jemaat yang lain. Yang ada menginventaris penyakitnya. Aku ada 3 penyakit, darah tinggi. Ya, lambung akut. Vertigo. Yuk aku 4. Penyakit kok sombong-sombongan. Itu menjadi hari-hari yang membuat orang makin pesimis. Betul apa betul? Betul. Yang ada terbawa suasana, kalau ditelepon sama anaknya, yang dia bilang apa? Udah gak sayang ya gak datang, mamamu sudah sakit-sakitan seperti ini. Hah, lupa kau ya? Hah? Ingat dulu kau waktu kecil, mama gendong-gendong kau. Tak ku banting-banting kau dulu untungnya. Sekarang lupa sama mama. Keluhan. Mungkin itu hal yang terlontar ya, bukan disengaja. Kenapa? Karena suasana yang dihadirkan memang menjadi berat ketika melihat selalu hal-hal yang tidak kita sukai masih ada. Oma, betul apa betul? Enggak yo, Pak Pendeta teh lebay pisan. Biasa aja ya. Tapi hari ini kalau kita mau bilang dalam satu ibadah, satu perenungan, kita membuka mata kita di dunia dengan segala kenyataan yang berat. Saya mau bilang betul. Kita datang ibadah bukan orang-orang yang tanpa persoalan. Kita datang ibadah bukan orang-orang yang tidak punya pergumulan. Dan saya gak akan ada acara bersama untuk saling mengunggulkan keluhannya. Gak akan selesai waktunya. Tapi ketika kita ibadah dalam kisah Nehemia dan umatnya, justru mereka menghitung dan melihat saat Taurat diangkat dan dibacakan adalah kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Dan itu menutup sebuah kelemahan. Semua kondisi berat mereka. Dan ini yang terkadang kalau kita boleh renungkan, sering kita abaikan. Menghitung-hitung berkat Tuhan, bukan jatuh tempo cicilan kita. Menghitung kemurahan Tuhan setiap buka mata, masih melihat orang yang dicintainya tertidur lelap. Dan dia tersenyum melihat ia dalam keadaan baik. Melihat kemurahan Tuhan saat tadi kita saling bertemu akan ibadah pagi di sini. Kita masing-masing gak pernah tinggal bersama 24 jam kan, cuman ketemu seminggu sekali. Kita melihat senyumnya walaupun tertutup oleh masker, pasti dia senyum.
Dan kita disapa dengan tatapan mata yang bersahaja. Dan kita senang. Kemurahan Tuhan dinyatakan. Persekutuan ini berarti diberkati. Amin. Ini prinsip. Kenapa kita nggak melihat kemurahan Tuhan dalam hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudara? Sekarang lihatlah itu dan hitunglah satu-satu berkat Tuhan. Orang yang sudah usia lanjut yang minum obat banyak mungkin mengatakan, Pak Pendeta, mudah kali kau bicara. Perkataanmu tidak menghilangkan obat yang akan kuminum. Oke, saya tidak bisa berdebat. Tapi saya mau bilang, coba hitung berapa obat yang diminum. Sehari 6, baru 6, belum 20 kan? Berarti jumlahnya masih sedikit. Bersyukurlah. Maaf ya, hanya joke ya, saya gak meremehkan orang yang minum obat. Walaupun gak gampang. Artinya, lihat masih ada sesuatu yang baik di situ. Bukan yang selalu tidak baik. Ketika saya diberitahu seorang dokter ketika dikatakan, Pak dokter kalau minum obat ini katanya nanti ketergantungan. Kenapa nggak diganti kalimatnya? Bukan ketergantungan. Tapi apa dok? Kebutuhan. Maksudnya, Anda makan tiap hari? Iya. Berarti ketergantungan dong? Enggak dong, kebutuhan. Nah itu dia. Anda makan minum kebutuhan kan? Nggak mungkin ada berat untuk makan dan minum pasti seneng kan? Betul? Saya kalau di kantor, kok perut nggak enak ya? Lihat jam, tadi setengah 12. Saatnya makan, kebutuhan. Cecek datang ya yang di pantry. Pak Pendeta makanan mau lihat teh. Terima kasih. Saya makan nggak? Makan, orang gratis kok. Dan kebutuhan gitu loh. Ya saya makan. Besok makan lagi nggak? Makan lagi. Bukan hari ini kenyang, besok nggak. Kecuali meninggal hari ini kan. Lihat apa yang baik yang kita bisa nilai dan maknai, bukan yang berat-berat. Mungkin oke, debat lagi. Tapi ini berat Pak Pendeta, berat-berat. Saya mau bilang gini, yang bilang ringan siapa? Kalau kita sudah memberatkan diri kita, siapa yang tolong kita? Coba. Dokter sekalipun nolong Anda yang sakit, kalau mental Anda memberatkan penyakit Anda, semakin berbahaya buat Anda, mematikan Anda, obat semacam apapun yang hebat, tokcer itu, nggak akan membuat Anda sembuh. Karena mental Anda membuat Anda drop sendiri. Berarti apa? Kita nggak usah lagi berdebat soal persoalan demi persoalan hidup ini. Nggak usah ya. Gak usah. Gak usah ngomong soal Tuhan kok gak baik. Kenapa? Doaku 10 tahun lalu belum dikabulkan. Tuhan doaku sekian lama belum dikabulkan. Tuhan bilang sekarang masih hidup gak? Masih. Nah mau berhenti gak? Ya sekarang saya gini deh. Saya suka pakai kalimat ini. Gini. Kalau kita merasa sudah gak kuat. Sudah berat. Bukan menganjurkan. Tapi saya mau tanya. Tentukan tanggal jam kematian Anda sekarang. Fair dong? Serius enggak? Sekalipun orang berat, Tuhan saya enggak kuat. Tuhan bilang, ya udah, yuk ikut saya ke surga. Jangan sekarang. Kan masih berat juga. Benar enggak? Jadi kita maunya apa sebenarnya? Bingungin Tuhan kan? Karena itu firman Allah pagi ini menyapa kita. Lihat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Di tengah upaya beratmu berjuang untuk eksis, survive dalam pergumulanmu. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah menghapus pergumulan kita. Kenapa gak dihapus? Karena Allah ingin dalam pergumulan Anda menjadi saksi iman. Itu titik. Siapa bilang rasul-rasul Tuhan matinya aman dan nyaman dan enak? Tidak, semuanya martir. Bayangkan rasul saja meninggalnya menderita. Kalau dia punya pola Tuhan, tahu gini aku mau ikut engkau. Tapi tidak ngomong begitu. Kalau memang penderitaan ini gak bisa dihindari. Yesus mengatakan, kehendakmu yang jadi Tuhan, Bapakku. Itu iman. Gak usah lagi berdebat dengan Tuhan. Seperti Ayub berdebat. Ketika Ayub berdebat, Tuhan buka realita kekuasaannya. Di mana engkau saat kuciptakan langit dan bumi? Di mana engkau kuciptakan saat hewan-hewan besar ini? Di mana engkau dan di mana engkau? Artinya Ayub tidak ada apa-apanya. Dan Anda sedang ngomong sama dia yang segala-galanya dia punya, dia berkuasa. Apa yang dia mau? Patuh. Taat. Ikuti aja yang dia mau.
Ketika Ayub menyadari itu, dia bilang, bukan kata orang aku tahu engkau, tapi sekarang engkau sendiri menjumpai aku. Siapa engkau? Aku cabut semua perkataan-perkataan burukku. Apa yang Tuhan mau katakan lewat firman Allah hari ini? Hidup ini indah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Allah yang memberikan buat kita. Sebab apa? Dia punya rencana-rencana terbaiknya buat kita alami dan jalankan. Amin. Iya, nih lagi nih orang yang suka debatkan. Iya Tuhan, tapi, bla 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 bla. Tuhan katakan apa? Kalau engkau hanya bicara tapi, maka engkau tidak akan beriman. Justru Tuhan menginginkan orang-orang yang percaya persekutuan itu memiliki iman. Dan ini yang hilang sebenarnya. Ini yang kalau kita lihat Yesus persoalkan pada umatnya. Di mana imanmu? Oke, iman gak berarti begini, seperti tukang sulap. Oh kalau gitu saya harus, Tuhan saya lapar, tang ting tung, batu jadi roti. Saya percaya jadi roti, ting jadi roti. Ya gak jadi-jadi. Ya saya gak punya iman dong. Iman bukan untuk memenuhi keegoisan kita. Iman adalah yang Tuhan inginkan, ketahanan kita bersaksi. Titik. Bersaksi. Bersaksi. Kalau ada orang muda gagal ujian berkali-kali yang dia inginkan dalam sebuah harapan, apakah Allah gak baik? Kalau ada keluarga, suami istri yang ingin punya keturunan tapi belum dimiliki, apakah Allah gak baik? Kalau ada keluarga mengalami kedukaan berkali-kali, apakah Allah tidak baik? Secara manusia kita bilang Tuhan gak baik. Benar gak? Tuhan gak baik. Kalau ada seorang tua yang melihat yang meninggal justru cucunya. Kenapa bukan saya Tuhan yang sudah tua ini? Tuhan gak baik ya? Gak sayang sama saya? Secara daging kita bilang, iya Tuhan kayak gak baik. Kita gak mengerti realita untuk mencari apa maksudmu Tuhan. Gak selesai Bapak Ibu Saudara. Gak ketemu untuk dipuaskan. Gak ketemu. Kita pusing. Kenapa yang ada apa? Kita tertekan. Kenapa? Menggerutu. Dan kenapa? Kita sakit parah. Dan akhirnya kita gak bisa apa-apa. Karena tertutup dengan kenapa Tuhan. Dan Tuhan gak jawab-jawab. Saudara Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengajak kita. Aku meminta imanmu walaupun hanya sebesar biji sesawi. Untuk engkau hadirkan di setiap kebaikanmu hari ini. Berapapun usiamu, apapun pergumulanmu. Karena aku selalu memberikan kemurahanku, memberkatimu menjadi seorang yang berkenan bagiku. Amin. Itu berkenan bagi Tuhan, itu yang Allah inginkan. Karena apa kita berkenan? Bukan karena harta kita, bukan karena kepintaran kita, jabatan kita, rumah kita, keturunan kita yang banyak. Bukan itu. Kenapa? Tuhan minta hal yang berkenan yang penting, bukan itu semua. Karena semua itu akan hilang. Akan hilang Pak. Dan gak semua punya. Kalau itu yang terjadi, kita sombong, merendahkan orang lain. Kenapa Tuhan meminta yang berkenan? Bukan semua yang kita miliki, materi ataupun suasana yang kita sukai. Karena hanya membuat kita melupakan Tuhan juga pada akhirnya. Tapi yang dia minta yang berkenan apa? Imanmu Bapak Ibu Saudara. Iman kita. Tapi masa gimana ya? Aku mau beriman tapi yang seperti apa gitu kalau aku tuh beriman kan gitu. Bapak Ibu Saudara. Ketika Maria didatangi malaikat. Memberitahukan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Apa sikap Maria? Dia menolak? Mungkin bisa. Lah, kok aku? Tapi dia bilang apa? Jadilah kehendakmu karena aku hamba. Ini iman. Maria belum tahu apa yang terjadi berikutnya. Tapi saat itu diperdengarkan, engkau akan mengandung dan melahirkan. Maria bilang, jadilah kehendakmu. Karena aku hamba. Maria hanya akan mengikuti langkah-langkah yang Allah tunjukkan. Hal-hal yang baik, yang berkenan bagi Allah. Itu sesuatu yang ternyata Allah sukai pada seorang yang mendengarkan berita firman-Nya. Jadi kalau ngomong iman gak berarti seolah kita mendemonstrasikan. Ibu punya iman? Punya dong, buktikan. Coba rubah ini handphone jadi kodok. Gak bisa kan? Gak beriman. Terlalu sempit ngomong iman hanya itu. Bukan gak bisa. Ya. Tapi iman ketika Anda tidak jatuh dalam pergumulan. Tidak hanyut dalam persoalan. Tapi tetap tegar dan berkata, Tuhan, aku ini hamba. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Aku percaya waktumu indah
pada saatnya. Amin. Dan ketika kita melakukan itu, maka pada akhirnya yang ada adalah hal-hal yang bagi kita mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan yang kita sedang jalankan. Sekecil apapun yang kita lakukan, hal-hal yang baik itu. Dan kita merasakan diberkati Tuhan. Maka jangan lagi hitung umur kita. Saya ngerti kok Oma, cucu datang bawa ke ulang tahun ada angkanya. Mungkin bilang, Neng bisa gak dicabut tuh angkanya? Kenapa? Kau cuma ingatkan aku sudah paling tua di antara kalian akan meninggal lebih cepat. Kenapa? Minder. Itu realita. Maaf nih Oma Opa, maaf ya saya hanya joke ya. Kalau kita nih kasih antrian, ya umur yang paling muda dari kita paling terakhir meninggalnya. Nah sekarang yang ngacung, saya paling tua, siap-siap lah ya. Siap-siap, siapin baju, siapin sepatu, siapin kedukaan gitu ya. Pesimis? Akan pesimis. Semangat? Enggak semangat. Apa yang dihitung? Ya Tuhan, aku mau selesai. Tidak. Hari ini mari siapapun Anda, siapapun saya, kita, Tuhan masih punya rencana untuk kita menjadi saksinya di tempat, di bidang, di bagian Allah hadirkan potensi kita dan menjadi berkat buat banyak orang. Kalau menemui kendala, kalau menemui pergumulan, nggak usah ngeluh, nggak usah bersungut-sungut. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu. Maaf, Tuhan bukan Tuhan yang tidak punya telinga mendengar. Kalau doa, nggak usah bilang Tuhan saya sakit. Tuhan bilang aku udah tahu. Isilah doamu dengan keyakinan, iman dan pengharapan. Amin. Itu yang Tuhan belum dengar. Itu yang Tuhan belum dengar Bapak Ibu Saudara. Nggak usah paparkan kepada Tuhan kita semua keluh kesah kita. Tuhan bilang aku sudah tahu. Yang pengen ku tahu adalah apa imanmu, apa pengharapanmu, apa rencana baikmu yang akan ku berkati. Amin. Itu yang ternyata orang lupakan sehingga hidupnya nggak semangat. Maka hari ini siapapun kita, bagaimanapun kita, hal kecil kebaikan menjadi berkat dan membuat orang merasakan indahnya kesaksian iman kita di sebuah persekutuan. Mulai dari keluarga kita, mulai dari jemaat GKP Awilikar, mulai dari masyarakat dan sampai dimanapun Tuhan langkahkan kaki kita. Dengarkanlah dia, firman-Nya, permintaannya, perkataannya, yakini, imani dan nikmati kemurahannya dan kuasanya. Satu saat akan buat Anda yang dulu suka hanya berkeluh kesah, Tuhan tunjukkan buktinya, Tuhan kabulkan doa Anda akan cuma bilang, jadi malu Tuhan. Coba kalau dari dulu doanya bukan ngeluh-ngeluh aja. Toh Tuhan akan kabulkan. Tapi coba imanku yang kupaparkan, pengharapanku, ucapan syukurku. Maka indahlah doa itu bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap nikmati hari ini. Tuhan sedang menyertai, memberkati kita. Dan dengarkan dia selalu.